penegakan hukum kita diwarnai oleh korupsi gitu. Kita tanya apakah bahkan KPK yang dulu dianggap sebagai harapan terakhir pun dilumpuhkan kan dengan sengaja gitu, melalui revisi undang-undang, melalui memasukkan manusia bermasalah. Sekarang ngomong Pak Firly Bahuri kemana tuh? Saya juga harus menyebut di masa PSBY rasanya pembangunan institusi sangat baik tuh. KPK-nya dibiarkan hidup dengan tenang, malah dilindungi kan. Ketika terjadi kasus yang melibatkan partainya, dia nggak ikut cawe-cawe. Secara guyon saya bilang begini, dulu kan undang-undangnya dirubah tuh. Syarat wakil presiden atau presiden minimal 40 tahun, wakil presiden atau pernah menjadi kepala daerah. Kalau saja Gibran pada waktu itu adalah kepala sekolah, mungkin pasalnya berubah 40 tahun atau pernah jadi kepala sekolah. Gitu. Oh, jadi maksud dari zaman Pak Soekarno, Pak Harto, Habibie, Gus Dur, Mega, Pak SBY agak meningkat, terus begitu Pak Jokowi turun lagi. Pak. Saya nggak nyebut Jokowi tadi. Lihat kiri kanan, menganalisis, diskusi sama teman-teman, memang di masa Pak Jokowi lah kehancuran institusi itu betul-betul terasa gitu. Assalamualaikum, kembali lagi di podcast Bikin Terang bersama saya Gaib Martu Sigit. Tapi saya tidak sendirian, saya didampingi oleh partner saya yang luar biasa, Fazila Khairunisa. Apa kabar, Pak? Baik. Panggilannya Zila ya? Zila. Nah, kita bahas apa hari ini, Zila? Silakan diperkenalkan tamunya. Ini dia. Hari ini istimewa banget ya, Mas Gaib ya. Kita akan membahas sejumlah kasus-kasus yang mungkin nanti juga udah lama tapi kita ini lagi bikin terang lagi sekarang gitu ya. Ini sudah ada Pak Sudirman Said selaku Rektor Universitas Harkat Negeri Tegal. Selamat datang Pak Sudirman. Terima kasih Zilan, terima kasih Mas Gaib. Ini lama nggak ketemu nih. Pak Sudirman Said ini termasuk orang yang lengkap. Jadi menteri sudah, di BUMN sudah, aktivis sudah, dihianati sudah. Jadi calon gubernur juga udah. Hampir menang. Cuman kurang logistik. Katanya lebih baik hampir kalah daripada hampir menang. Padahal sama-sama hampir ya. Hampir. Pak Sudirman, ini kan kita udah hari kemerdekaan nih, 80 tahun. Tapi bukan cuma kita yang merdeka ternyata. Ternyata ada koruptor yang merdeka sekarang. Karena teman Pak Sudirman, Pak Setnov udah udah keluar nih dari suka miskin. Mungkin kembali suka kaya nanti. Gimana Pak? Iya, ini masih ada suasana hari kemerdekaan. Dan memang setelah kita bergembira beberapa hari ini, saya kira baik untuk merenung karena kalau kita ngomong Indonesia Emas maka tinggal 20 tahun lagi loh. 2045. Bentar ya? Sebentar lagi. Dan itu hanya 4 kali pilpres. Pilpres. Masih akan berasa. Saya rasanya belum lama, tahu-tahu sudah 2000 berapa sekarang? 2025. Jadi pertama soal komentar Pak Setnov bebas itu kan hak pribadinya ya untuk mencari jalan, memperoleh kebebasan segala macam. Jadi pribadi silahkan diurus. Tapi yang kita harus pikirkan itu apakah sistem hukum di negara kita begitu rupa ya? Kenapa saya sebut begitu rupa? Karena sepertinya memberi peluang, memberi benefit, memberi manfaat sebesar-besarnya kepada orang-orang yang punya duit, yang punya kuasa atau yang punya background, punya tenaga lah untuk membuat berbagai cara supaya dia diringankan, tapi kemudian tidak berpihak pada orang-orang yang paling bawah gitu. Itu yang harus menjadi keprihatinan kita. Makanya saya sebut dalam statement kemarin itu, ya kita patut bersyukur karena banyak capaian-capaian, tapi sebetulnya satu PR saja. Satu PR kita yaitu membebaskan dari penjajahan korupsi dan penjajahan pelanggaran hukum, atau bagaimana kita bisa keluar dari suasana ini dengan cara hukum ditegakkan sebaik-baiknya, kemudian korupsi diatasi. Maka sisa-sisa PR kita menuju Indonesia Emas itu insya Allah bisa dilaksanakan. Nah, apa hubungannya dengan ini semua? Sederhana sekali. Kalau hukum tegak,
kalau koruptor tidak diberikan privilege, tidak diberikan keutamaan atau benefit-benefit berlebihan, maka suasana keadilan akan muncul kan. Dan orang-orang yang punya kemampuan, punya potensi, warga negara biasa itu akan mendapat kesempatan untuk berkinerja sebaik-baiknya. Apakah itu di bisnis, apakah di pemerintahan, apa di politik. Yang itu kelihatannya makin hari makin turun tuh, Mas Gaib, Mas Dila. Jadi itu perenungan saya. Dan 20 tahun itu tidak lama, karena itu kalau kita bisa selesaikan PR kita, yaitu mengatasi korupsi dan menegakkan hukum, menurut saya kita bisa lompat jauh, menyusul ketertinggalan kita gitu. Jadi sebenarnya Pak Setnov itu belum layak Pak ya untuk keluar, karena di kita nih korupsi hukum 20, remisi berapa kali jadi tinggal 12. Hukum 10 tahun, remisi tinggal 3,5 tahun. Jadi orang melihatnya efek jerahnya di mana? Kan belakangan banyak sekali yang mendiskusikan soal ini ya. Termasuk ada satu statement dari Mas Ferry Amsari mengatakan, kalau secara prosedur pasti nggak ada yang salah. Karena prosedur itu kan bisa dibuat kan, sesuai dengan apa yang dimaui gitu. Tapi tadi rasa keadilan kita mungkin terluka gitu ya. Misalnya gini, sebelum urusan hari ini dibebaskan, orang ini adalah orang yang selalu lolos dari kasus ke kasus. Bank Bali tahun 99 lolos. 2006 tuh ada impor beras kalau nggak salah, lolos gitu ya. Kemudian 2013 ada kasus PON, lolos lagi. Kemudian EKTP kan. EKTP hampir lolos tuh. Sampai dihentikan oleh tiang listrik kan. Tidak ada yang bisa menghentikan tiang listrik. Guyon tapi getir gitu. Tapi juga selama proses itu betul-betul membuat drama demi drama terus-menerus. Bahkan ketika sudah dipenjarakan di Sukamiskin, masih bikin istilahnya Najwa itu sel palsu. Karena ternyata dia bukan di situ gitu ya. Jadi sebetulnya orang ini betul-betul bermasalah secara moral, secara etik, secara hukum gitu. Nah karena itu pada tahun 2015 saya kira, ketika saya pamit kepada Pak Presiden Jokowi untuk melaporkan kasus yang disebut sebagai Papa Minta Saham, saya mengatakannya begini, Pak Presiden, kita ini sedang ditolong, bangsa ini sedang ditolong Tuhan. Kenapa begitu? Ya orang ini selalu lolos dari kasus ke kasus. Nah sekarang kita punya kasus begini, sederhana aja, saya laporkan sebagai laporan mencemarkan nama baik Presiden. Karena Presiden waktu itu kan disebut sebagai minta saham kan. Kenapa begitu? Karena kalau satu kasus ini dibawa ke ranah publik, katanya kan obat terbaik dari segala penyakit adalah sinar matahari gitu. Jadi kalau bawa ke ranah publik, maka publik akan jadi tahu bahwa orang ini bermasalah gitu. Nah, ternyata kan mereka sendiri yang memancing kita masuk ke dalam proses MKD, dan pada akhir tahun 2015 muncul satu headline koran besar sekali karena akhirnya MKD memutuskan dia bersalah walaupun dia mundur, tapi disebut sebagai kemenangan rakyat. Itu artinya seluruh rakyat sebenarnya menghendaki yang beginian itu diatasi gitu. Nah, sekarang sudahlah kasusnya begitu rupa, ya kan? Kemudian selama di penjara juga terus menimbulkan soal-soal. Kok disebut sebagai berkelakuan baik? Kemudian dari remisinya itu kan luar biasa tuh kan. Dari 15 tahun vonis hanya diselenggarakan, hanya dijalankan pada 8 tahun. 8 tahun. Dengan pertanyaan, apakah betul-betul dia 8 tahun ada di itu? Ini pertanyaan ya, saya tidak menuduh, tapi dengan pertanyaan apakah betul-betul dia di dalam. Jadi kembali, mengapa bisa begini? Karena kita harus mengatakan bahwa sistem hukum kita itu rawan pada praktek-praktek penyuapan, korupsi segala macam gitu. Ini yang menurut saya bisa membuat kita makin hari makin terperosok karena trust level pada penyelenggara negara itu makin rendah. Jadi siapapun yang punya kuasa, dia bisa berbuat apa saja. Jangankan yang masih berkuasa, yang mantan orang berkuasa pun begitu kan. Jadi Izil, kalau kita di penjara syaratnya berkelakuan baik. Dan Pak Setnov tuh melakukan edukasi hukum kepada para napi. Makanya dia bisa dapat potongan-potongan sampai hukumannya bahkan jadi ya 2/3 Dulu para napi korupsi itu bikin S2 loh. Membuat program S2 di dalam penjara gitu. Mungkin sebagian ada profesor juga kan, mengajar, sebagian mau jadi mahasiswa. Jadi emang
ini sudah tidak lagi mengindahkan soal kepatutan kan. Orang sampai di penjara artinya kan terbukti bersalah misalnya, tapi kok masih memikirkan hal-hal yang tadi yang akhirnya dapat kategori berkelakuan baik, memberikan edukasi segala macam gitu. Pak, sebelum kita lebih jauh nih, saya tadi Pak Sudirman bilang pamit ke Pak Jokowi melaporkan kasus Pak Pemerintah Saham. Itu maksudnya pamit jadi Menteri SD waktu itu Pak atau tidak. Minta izin untuk melaporkan itu. Oh, minta izin. Karena ini kan sesuatu yang membahayakan dari sisi tata negara, dari sisi kredibilitas pemerintah juga. Kemudian waktu itu kan kita lagi memproses perpanjangan Freeport, tapi kemudian dia motong dengan segala macam cara kan, termasuk dengan orang yang juga sekarang lagi disebut-sebut oleh publik kan. Jadi duet maut itu antara Setnov dan Riza Khalid itu luar biasa tuh mendorong supaya terjadi percepatan. Cuman beda nasib sekarang yang satu udah keluar, yang satu tersangka. Belum ditangkap. Belum ditangkap begitu. Ya, saya tidak berprasangka buruk, tapi dalam dunia yang sekarang seperti ini ya, apakah betul di antara mereka itu tidak saling komunikasi? Termasuk yang sedang duduk loh, yang baru pergi juga. Jadi ini soal keberpihakan pada siapa sih kita berpihak, mau bela siapa gitu. Dan kejadian demi kejadian tidak menampilkan bahwa kita cukup punya kecenderungan untuk memihak pada yang kecil. Padahal sebetulnya kan negara itu ada untuk memprotek yang kecil kan. Kalau yang gede mah jalan sendiri lah kira-kira gitu. Tapi menarik nih Mas Gaib gitu kan, kalau kita ngomongin tadi sebut Riza Khalid gitu ya. Posisi sudah diketahui gitu kan. Tapi menurut Pak Sudirman Said, apa sih susahnya menangkap seorang Riza Khalid ini? Susah lah di negara lain dia. Tapi kan bisa juga sama Interpol ya nggak? Itu bahkan sudah diumumkan oleh pemerintah bahwa kerjasama untuk menangkap Riza Khalid sudah dilakukan, tapi sampai sekarang belum ada. Sesusah itu ya? Sesusah itu ya? Saya sudah lama mengatakan ini bukan soal bisa atau tidak, soal mau atau enggak gitu. Tapi soal mau atau tidak. Karena apa? Dulu kita punya buron namanya Nazarudin. Hilang kan berbulan-bulan. Tapi di Cartagena, di negara entah berentah, Kolombia gitu, bisa diambil. Dan itu adalah kerjasama antara Interpol, dubes kita di negara yang bersangkutan, tapi juga pasti polisi setempat kan. Ketemu dan bisa dibawa pulang. Kita juga pernah punya buron namanya Ibu Nunun. Nunun Nurbaiti. Itu juga hilang juga kan. Dan hilangnya di negara yang benar-benar gelap lah gitu. Ketemu di Myanmar tuh. Apalagi sekarang. Kamera di mana-mana. Kemudian wajahnya bukan wajah yang sulit dikenali kan. Bukan wajah rata-rata gitu. Jadi pasti wajah khas lah. Dan begitu ada pemberitaan saat dunia tahu lah gitu. Jadi sebetulnya niat nggak mau dibawa pulang. Itu yang saya katakan soal Riza Khalid itu sebenarnya soal mau atau tidak dan soal bagaimana mau. Ada 3 hal menurut saya sih. Satu soal mau atau tidak sehingga dia bisa dibawa pulang diadili. Yang kedua pengadilannya benar atau tidak itu. Yang ketiga diberesin tuh di Pertamina dan sekitarnya tuh di sektor energi itu. Jadi kalau 3-tiganya mau diberesin bisa. Berarti bukan bisa nggak bisa tapi mau tidak mau gitu. Pak Sudirman kan dulu masuk di tim itu kan pemberantasan mafia. Ya, saya membentuk tim itu. Yang mimpin Bang Faisal Basri. Bang Faisal Basri, Pak SS waktu itu jadi Menteri SDM dan itu reportnya kabarnya nama Riza Khalid juga udah ada di hasil investigasi itu Pak. Ada satu perusahaan atau grup perusahaan yang terkoneksi dengan nama itu ya. Kemudian diketahui oleh audit itu, auditnya sangat baik lah. Karena dicek seluruh komunikasi lewat email, dicek seluruh korespondensi gitu. Disimpulkan bahwa sekitar 70% kontrak selama sekian tahun itu jatuh kepada company-company atau perusahaan yang berkorelasi dengan nama itu. Jadi dengan itu disimpulkan bahwa memang ada praktek-praktek yang tidak wajar. Dan karena itu kan laporan kita serahkan pada KPK, kemudian ya sayang tidak berlanjut karena terjadi perubahan politik. Ke presiden juga Pak?
Presiden kasih summary-nya lah, dijelasin semuanya gitu. Katanya gara-gara itu Pak SSN diganti sebagai Menteri Saya nggak SDM. tahu. Iya. Menurut saya tidak masuk akal kalau sebabnya itu, karena saya ketika diangkat itu kan ditugasi antara lain beresin mafia. Jadi harusnya begitu dilaporin mafia beres, harusnya sih dipromosikan. harusnya dipromosikan ya, malah Jadi pasti bukan karena itu, pasti bukan karena itu, entah karena apa. Gitu. Ini masih husnuzon sekali ya. Tapi Pak, hasil dari tim itu sebenarnya ada hasilnya nggak? Ada eksekusinya nggak sampai sekarang? Misalnya yang paling nyata tuh ya, direkomendasikan supaya Petrol dibubarkan. Ya. Dari audit itu kan. Kemudian dibubarkan betulan. Tidak lama kemudian Pak Dwi Sucipto waktu itu di Rut Pertamina mengatakan setahun itu hemat kira-kira 12 triliun gitu. Akibat pembubaran Petrol itu. Bisa dicek di jejak digital gitu. 12 triliun Pak. Sementara Petrol udah berapa tahun Pak? Memang kita nggak bisa sederhana begitu, tapi memang betul bahwa akibat praktek-praktek buruk yang berlangsung di satu unit itu, kemudian memang negara dirugikan kan? Atau bahasa positifnya, begitu ini dibubarkan, negara diuntungkan gitu. Seperti itu. Dan itu satu ya. Yang kedua, ya memang laporan ini diserahkan pada KPK, dan lewat dialog-dialog intensif, saya sudah mengetahui bahwa case building-nya sudah selesai tuh. Jadi KPK membuat case tadi sudah selesai, siapa tersangkanya, siapa ini udah selesai. Bahkan sudah sempat ditetapkan tersangka di Rut Petrol pada waktu itu. Namanya Bambang Irianto kalau nggak salah. Ya. Yang itu juga mantan staf saya ketika saya di Pertamina. Jadi tidak sia-sia audit itu. Tim itu juga tidak sia-sia, karena di samping soal Petrol juga memberikan rekomendasi cara menghitung BBM yang sederhana. Kemudian cara bagaimana supaya harga BBM itu menyesuaikan harga keekonomian naik turun, supaya rakyat diajari untuk ada harganya loh, bukan flat saja gitu. Jadi banyak aspek yang selesai. Termasuk bagaimana rekomendasi kita memperkuat hulu itu juga ada. Jadi seluruh subsektor tata kelola migas, tata kelola itu disentuh. Itu kerja bagus dan hasilnya bagus. Begitupun sebetulnya kalau dilaksanakan itu akan berdampak pada penyehatan sektor atau subsektor migas di bawah sektor energi. Tapi ya seperti saya sampaikan pada Pak Jokowi pada awal sebelum saya diangkat menteri itu, Pak, ini soal beresin ini bukan soal teknis, tapi soal kelurusan leadershipnya mau kemana gitu. Dan ya sekarang yang terjadi juga sama sebetulnya. Kita terus mengingatkan pada presiden yang baru dan orang-orang sekitarnya bahwa ini bukan soal bisa atau tidak, ini soal mau diapakan nih ini barang gitu.